Jadi kita bener-bener pakai cara ketika kita melunaskan rumah dulu, kita pakai cara bener-bener nabungnya itu nabung brutal, agak ngotot sih gitu. Mungkin nggak ya bisa, semoga dia mau karena kita sampaikan niat kita gitu. Ternyata tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi kali ini di channel Elva dan Taufik. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Bi? Oke, tapi sebelum kita ngobrol jangan lupa like and subscribe ya, dan share. Oke. Baik, terima kasih Umi. Hari ini teman-teman kita insya Allah akan membahas hal yang luar biasa pada hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun rumah Tanpa riba. Ya. Terkadang sekarang kita suka berpikir bahwa kalau mau punya rumah tanpa pinjam ke bank, tanpa hutang, itu kayaknya mustahil gitu ya. Sudah jadi kayak paradigma gitu, udah orang-orang ya, sudah menjadi mindset. Nah, tapi ternyata ketika kita lihat lagi, banyak loh ternyata orang-orang yang bisa bangun rumah dari nol tanpa hutang dan bisa gitu. Dan kita akan bahas itu ya. Jadi apalagi nih ya, memang orang kalau sudah membangun itu atau rumah itu kan impian semua orang ya. Ya, betul. Membangun rumah itu adalah impian semua orang, apalagi pasangan suami istri muda, pasangan muda yang baru menikah. Apalagi gitu. pasangan muda, jadi membangun rumah itu adalah sebuah impian yang luar biasa. Dan sudah menjadi kebutuhan juga ya gitu. Tanyanya bagaimana bisa nggak kita kira-kira membangun rumah tanpa hutang yang dalamnya ada unsur riba. Mungkin banyak orang yang sudah berupaya di luar sana ya, berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana membangun rumah tanpa riba. Ini sebenarnya bisa saja ya, kalau kita baca-baca setidaknya ada 3 cara. Sebenarnya ada 3 jalan bagaimana agar kita bisa membangun rumah tanpa terikat riba ya. Karena memang riba ini luar biasa teman-teman ya. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah sudah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan riba itu luar biasa keburukan di dalamnya. Masalah riba ini itu kita semua sudah paham lah ya, tapi kita tidak fokus tentang makna riba ini dan kemudaratan dari riba ini. Baik teman-teman, tadi kita sampaikan ternyata ada 3 trik atau 3 trik bagaimana kita bisa membangun rumah impian ya kan, membangun sesuatu yang kita impikan itu melalui 3 metode. Pertama teman-teman, ada sebagian orang yang bisa menggunakan konsep ini, yaitu mencoba berikhtiar ke bank syariah ya. Tentu tapi ada juga yang sebelumnya berikhtiar dulu, misalnya minjam ke saudara ya kan, minjam ke orang yang dirasa mau membantu mereka. Tapi kadang-kadang kan tidak semua orang bisa untuk meyakinkan mau nggak dia menjami saya gitu kan. Ya, betul. Nah pada akhirnya apalagi pinjamnya kan bisa-bisa kalau bangun rumah ya, akhirnya jatuhlah kemudian kepada pilihan bank. Dan pilihan bank itu yang sangat membantu itu adalah salah satunya adalah bank syariah. Terlepas di luar kontroversi soal bank syariah ya, tapi setidaknya ini bisa menjadi jalan lebih baik lah mungkin ya dibandingkan bank biasa ya, yang akadnya setidaknya lebih benar, lebih baik. Oke. Yang kedua apa nih? Kedua yaitu mencari developer yang buat rumah yang berbasis syariah ya. Oke, benar. Jadi yang kedua ini teman-teman adalah developer syariah. Hari ini luar biasa sekali perkembangan rumahan ya, komplek, sistem klaster dan lain sebagainya yang memberikan kemudahan bagi calon pembeli, customer atau orang-orang yang memimpikan rumah. Jadi mereka sistemnya sudah mulai sistem syariah, di mana misalnya adalah kita tertarik dengan satu rumah yang dijual oleh developer dengan terus syariah, harganya segitu, kemudian ya cicil dengan jumlah segitu ya, dan jadi sampai akad pada sejak tahun awal berapa akadnya, tidak ada pertambahan nilai ya, biar tidak ada bunga, terus tidak ada ancaman, dan biasanya kan ya, kalau bener. telat dan lainnya kan biasanya itu gitu. Ya, tidak ada denda ya. Developer syariah atau bank syariah tadi kalau kita minjam misalnya kan, dia itu sama nih, misalnya kalau misalnya kita minjamnya 150 juta ya 10 tahun sama gitu. Memang dari awal walaupun telat 3 bulan tetap 3 bulan, jumlah bulannya ditambahin. Iya, betul. Telat 3 bulan diganti bulan yang lain, tapi nilainya tetap sama. Dan yang ketiga, dengan ikhtiar menabung dari nol sedikit-sedikit, kemudian bisa membangun dari awal gitu ya.
teman, di antara dua yang tadi ada banyak yang menggunakan, yang ketiga ini juga ternyata banyak juga ya, dan luar biasa malah yang ketiga ya, ini dan memang sekarang kita lagi pengen fokusin bahas yang poin 3 ya. Teman-teman, kita coba ini kita sharing terkait dengan trik kita untuk membangun rumah tanpa riba, tanpa hutang riba ya, melalui konsep yang ketiga, yaitu membangun dari awal lewat ikhtiar dan menabung gitu ya Mia. Jadi gimana coba apa kira-kira nih pengalaman kita lah ya? Iya, sebelumnya kita perlu ini juga ya, karena ternyata dari kita pun membangun rumah yang kedua ini ya Bi ya, kita mencoba dengan cara bangun dari nol juga. Nah, cuma sebelum kita bercerita tentang itu, kita perlu bercerita juga nih kisah-kisah orang-orang ya, orang-orang yang sudah pernah terlebih dahulu sebenarnya dibanding kita juga memulai ini, dan itu jadi inspirasi kita juga dulu kita. Yang pertama Umi ingat itu adalah ibu sendiri gitu ya di kampung, karena dulu dari zaman kecil Umi itu ibu seorang PNS gitu, papa juga wira swasta gitu, jadi yang bisa dibilang ya cukup gitu, tapi tidak berlebih, tapi pengen punya rumah gitu, dan mereka nggak mau berhutang. Sebelumnya itu ngontrak ya dulu ya? Sebelumnya kita ngontrak, kemudian ya dengan cara ibu menabung gajinya bulan-bulanan, akhirnya bisa beli tanah beli, kemudian menabung lagi, akhirnya perlahan bangun rumahnya juga kita nggak yang plek langsung jadi bertumbuh ya rumahnya. Jadi bangun dulu tembok dan lainnya, kita langsung pindah. Jadi kita pindah itu benar-benar di kondisi belum ada lantai, belum ada jendela masih tutup kayu. Pada saat itu Umi umur berapa itu? Waktu itu TK. Masih TK. Dan ketika SD itu kita ya gitu kondisi rumah, ketika teman-teman lihat ya gitu akhirnya teman-teman, mungkin kita ada sedikit perasaan juga ya, teman-teman bilang wah rumahnya gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah sampai kita SMP kayaknya SMP mungkin akhirnya rumah itu sudah jadi kayak gitu. Luar biasa ya, ini pengalaman ibu ya di kampung ya, bagaimana membangun rumah. Bisa bilang membangun rumah tidak terlibat dari hutang riba atau macam-macam. Jadi betul-betul beliau ikhtiar ya, dari menabung, kemudian sampai uangnya, sampai tabungnya, kemudian beli tanah yang cocok sesuai dengan budgetnya ya kan, sesuai dengan uangnya, kemudian nabung lagi, kemudian pelan-pelan kemudian membangun. Sambil membangun itu beliau sudah menempati. Jadi kita artinya mengurangi. ini kalau kita sebut apa istilahnya, rumah bertumbuh ya Bi ya. Rumah bertumbuh ya, itu istilahnya ya yang sekarang kita lagi ini. Bertahap, benar-benar bertahap. Ada rezeki sedikit pasang lantai, ada rezeki sedikit pasang jendela, itu sampai jendela masih kita tutup, pintu juga masih kayu ditutup, pasang sedikit dindingnya di poles kayak gitu, sampai dicat, kemudian pagar dan lainnya. Akhirnya ya waktu kita udah gede lah, SMP kayaknya, itu baru benar-benar jadi semua gitu. Berarti artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin, mustahil ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sampai ada di mindset kita misalnya kalau tidak berhutang mustahil saya akan punya. Ya, padahal Allah yang Maha Kaya, Allah yang membukakan rezeki buat kita, Allah yang punya segala-galanya. Betul. Nah, di samping ibu tadi, orang tua kita yang ada lagi kisah. Ada lagi kisah yang perlu kita kisahkan teman-teman. Ini kisahnya sangat dekat dengan kita karena orangnya sering berinteraksi dengan kita sering berkomunikasi dengan dia. Bahkan salah satunya itu adalah ada yang kerja sama kita yang membantu di rumah, bersih-bersih di rumah. Oke, kita dengarkan testimoni mereka teman-teman. Oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Winarsi. Saya tinggal di Tangerang. Awalnya saya sih ngontrak ya, udah 6 tahun. Terus lama-kelamaan kan mendekat kontrakan sebulan. Itu suami saya berpikir untuk cari tanah yang terjangkau. Begitu saya bisa beli tanah. Dan saya sih cuma sebagai buruh cuci gosok ya, dan suami saya sebagai penjual bakso keliling. Begitu saya alhamdulillah bisa membeli tanah. Setelah setahun kemudian saya bisa membangunnya, dan alhamdulillah sekarang udah bisa ditempati rumahnya. Yang kedua itu seorang teman sahabat Umi ya Bi ya, yang lebih dahulu juga hijrah, kemudian membangun rumah juga, owner dari brand juga, dan ya kita simak kisahnya ya. Oke, teman-teman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan kami waktu membangun rumah tanpa riba. Video ini dibuat waktu kemarin kami diminta oleh Umi Elva dan Abi Taufik untuk bercerita agar ada hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Sebenarnya kami pun tak pernah menyangka ya. Dulu juga kami berkeyakinan kalau tanpa riba mana bisa kita punya rumah. Tapi ternyata setelah dijalani step-stepnya tanpa kita pikirkan rencana-rencananya, ternyata bisa gitu. Jadi waktu itu kami tuh setelah nikah tahun 2012 kami ngontrak rumah di sebuah petakan di daerah Bintaro waktu itu ya. Kami waktu itu akhirnya hunting rumah seperti teman-teman pasangan baru yang lain, mungkin hunting rumah untuk KPR, karena untuk beli cash kan waktu itu belum ada pikiran ya, dan kami sadar lah kemampuan kami nggak mungkin bisa beli cash pada waktu itu. Nah, pikiran yang paling sering banget diyakini oleh kita seperti ini nih, mendingan nyicil rumah daripada uangnya dipakai untuk ngontrak. Kami akhirnya beli rumah tuh di daerah Depok dengan KPR dari bank. Otomatis kami punya hutang, dan hutangnya adalah hutang riba karena mengandung bunga di dalamnya. Dijalani lama-lama kehidupan makin susah karena waktu mengajukan kredit kami itu joint income. Sedangkan dalam perjalanannya istri saya yang Bibayana itu akhirnya resign dari kantor karena ada alasan kesehatan. Waktu itu waktu hamil anak kami kinal. Nah, karena oleng tuh pendapatannya berkurang setengah, akhirnya lama-kelamaan setiap hari pusing gimana caranya nutup utang-utang riba yang banyak gitu. Karena ternyata hutangnya bukan satu lubang aja, ada hutang KPR, ada hutang koperasi kantor, ada asuransi, ada yang juga kartu kredit waktu itu ya. Jadi kayaknya bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup empang. Galinya sedikit tapi yang ditutup banyak banget. Kok terasa hambar gitu, ibadah jadi biasa aja, kehidupan juga ya rasa-rasanya cuma pergi pagi pulang sore gitu aja terus kan. Nah, akhirnya kami tuh evaluasi kira-kira apa nih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya. Dan usut punya usut, ternyata mungkin karena kita menjalani apa yang Allah larang, yaitu bersentuhan dengan riba. Saya berpendapat, wah ini rumah harus dijual supaya nanti hilang utang rumahnya dan sisanya bisa melunasi seluruh hutang, beres. Tapi istri saya berkeyakinan lain, nggak bisa dijual dong, masih ada cara lain nih, kita tingkatin pendapatan. Nah, tiap hari tarik ulur, akhirnya saya cuma berdoa aja, berdoa supaya istri saya tuh mau jual rumah. Suatu hari gitu ya, dia bilang, ayah ya udah deh kita jual aja rumahnya. Wah, di situ baru saya tuh semangat lagi tuh untuk kita bebas dari belenggu riba. Akhirnya saya iklanin rumah Kodarugo, cuma beberapa bulan ada yang membeli secara cash. Karena memang kami nggak ingin juga yang membeli itu adalah over kredit. Kami pengen itu yang membeli rumah adalah pembeli yang punya uang cash. Akhirnya rumah itu kejual, kami tutup semua utang riba, semuanya kami gunting-gunting kartu kredit. Kami nggak lagi pinjam di koperasi, kami nggak ada lagi hutang di bank. Nah, akhirnya kehidupan selanjutnya kami kembali menjadi kontraktor. Nah, sisa uangnya tadinya kami mau belikan mobil, tapi ternyata Allah berencana lain ya, berkehendak lain. Akhirnya kami melihat iklan kafling tanah di dekat rumah kami yang lama. Setelah kami nego-nego dengan orangnya, akhirnya sisa uang itu kami belikan tanah. Sebenarnya nggak cukup karena cuma setengahnya dari yang diminta, tapi karena kami yakinkan orang itu, Pak, kami tuh nggak mau lagi berurusan dengan riba, kami cuma punya uang setengah,
sisanya nanti kami cicil. Tiba-tiba orang itu mau gitu menjual tanahnya, DP 120 juta, sisanya 120 juta lagi bisa dicicil selama 6 bulan. Nah, hebat banget ya, kerasa banget pertolongan Allah. Dan anehnya lagi, kami tuh pede gitu, pede untuk ngutang 120 juta selama 6 bulan dibayar. Ya udah, apa yang bisa meyakini kami? Kami yakin sekali kalau orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah larang karena Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya terbukti akhirnya penjualan bisnis kami juga meningkat, lalu ada panggilan-panggilan training semakin banyak gitu ya. Dibantu juga sih dengan kakak kami yang meminjamkan uangnya. Setelah itu kami tetap kontrak, tapi kami bertekad nih, wah nanti kalau habis kontrakan mudah-mudahan kita bisa pindah nih ke rumah yang baru, karena rumah yang kemarin kami beli itu ternyata udah ada bangunannya setengah tapi nggak diterusin. Dan udah kita bikin aja lah atap, kita plester, yang penting kita bisa berteduh dulu nih nanti. Kami kumpulin tuh tukang dari tabungan yang cuma beberapa puluh juta, kalau nggak salah 20 juta waktu itu ya. Tapi saya juga selipin ke mereka, tolong didoain tiap hari, tolong didoain supaya saya ada rezeki. Jadi proyek ini jalan terus, dan alhamdulillah yang tadinya awalnya cuma ingin memplester rumah, memberi atap, akhirnya dalam perjalanannya rumah itu jadi sampai 2 lantai. Masya Allah, kami juga kalau dihitung-hitung kaget itu dari mana uang, tapi memang ada aja gitu ya, ada aja, heran. Jadi pesan kami buat teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau Allah udah bilang jangan, udah kita ikutin aja jangan. Kalau Allah udah bilang kalian meninggalkan sesuatu, nanti aku ganti dengan yang lebih baik, ya udah percaya aja, jalanin aja. Lebih baiknya itu kan bisa jadi kita memang dapat rumah pengganti, bisa jadi kehidupan kita lebih tenang, ibadah kita lebih enak, atau nanti kita dapat surga, cita-cita kita semua gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, apalagi cuma rumah. Cuma rumah tuh hal remeh bagi Allah, makanya kita harus yakin bahwa kita akan bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan kalau kita yakin sama pertolongan Allah. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah bersentuhan lagi dengan riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Dan yang terakhir baru kita akan coba cerita nih kisah kita. Teman-teman, alhamdulillah ada 3 kisah tadi yang sudah kita ceritakan ya, terkait dengan bagaimana membangun rumah tanpa hutang riba. Nah, hari ini kita akan share bagaimana dengan kita ya, yang alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau anugerah Allah Subhanahu wa taala, pertama kita sudah selesai melunaskan hutang riba rumah pertama dulu ya, kita ya, yang kita tidak terlalu tahu tentang hukum ini gitu kan. Terjebaklah kita kan ya. Akhirnya Allah bantu dan selesaikan urusan ini. Nah, yang kedua, kemudian mulai kita sadar bahwa mulai kita ikhtiar untuk membangun rumah ya, tapi tidak hutang. Ya, bagaimana nih kisahnya? Kita cerita ya, Bia. Silakan. Jadi sebenarnya dulu tuh kita sempat punya opsi gitu ya, Bia. Kan kita sudah lunas nih rumah kita gitu. Yeah. Tapi ternyata dengan kebutuhan kita sekarang, rumah itu termasuk yang kecil ya, Bia. Pas-pasan lah ya rumah kita yang dulu. Jadi kita sempat awalnya berpikir ini gimana, apa kita mau renov rumah ini kayak gitu kan? Atau kita mau cari rumah baru aja yang agak luas seperti itu ya awalnya. Yeah. Kemudian akhirnya pertimbangan kita juga sempat survei juga beberapa rumah. Ya betul, ya kita sempat survei pertimbangan sampai akhirnya kita bilang oke, kita coba cari dulu lah gitu kan, karena tanah kita kecil gitu. Dan akhirnya kita survei ya beberapa perumahan. Ya. Jadi kita survei nih teman-teman, beberapa perumahan yang rumahnya yang tanahnya nggak luas. Kemudian pokoknya beberapa tempat yang sudah kita survei. Lagi-lagi tentu saja pemilihan survei rumah menjadi tempat tinggal kita tidak hanya sekedar tinggal ya, tapi bagaimana kita membangun di sana, membangun lingkungan sosial yang baik, tentu menjadi ukuran tersendiri ya, menjadi pilihan tersendiri buat kita.
Dan kita ini dan alhamdulillah termasuk ya yang pokoknya kita punya rumah itu pengennya di situ itu sudah ada masjid, ada punya, musala, jadi anak mengajinya dekat, Iya. ya kan, sholatnya juga, jemaahnya juga aman. Ada beberapa survei yang kita lakukan itu ternyata belum dapat gitu. Jadi ada rumah yang rumah yang bagus, perumahan. komplek yang nggak bagus, atau perumahan yang lumayan bagus tapi masih tidak ada sarana ibadah. betul. Nah, akhirnya kita mencoba mencari ke sebuah, ingat dulu awal-awal sebelum kita mencari rumah di awal rumah pertama itu kita pernah melihat rumah ini juga ya. Oh iya. Karena dulu kita suka jatuh cinta sama Masjid. masjidnya gitu. Jadi ketika masuk ke dalam kompleknya itu masjid gede langsung terlihat gitu. Dan memang itu salah satu jadi referensi kita dulu ya, masjid itu jadi tempat kita sebelum komplek yang rumah pertama ini ada masjid, kita suka sholat ke sana ya. Oke. Kemudian Tahun berapa ya? ya dulu awal-awal 2014-an lah ya, pas kita mencari rumah kita sempat lihat ke sini, tapi harganya belum masuk ya waktu itu. Dan ya kita hanya menyimpan impian. Iya Ya, benar. menyimpan impian itu gitu kan, sambil ya ikhtiar terus lah ya. Kemudian ternyata kita terbelok ke sini gitu, mencari-cari, suruh lihat-lihat, ternyata kita melihat ada tanah gitu kan, memang ada tanah kosong coupling kayak gitu yang masih ada beberapa. Kita coba cari informasi tentang beberapa tanah itu, dan akhirnya kita coba hubungi lah ya Iya. pemilik tanahnya. Dan ternyata memang cukup mahal juga sih, karena memang sudah rame sih di sini gitu. Jadi kita ikhtiar berjumpa dengan kaplingan ini tahun 2018 ya. Ya, Tahun 2018 sih teman-teman, kita cerita sedikit. Tahun 2018 kita ketemu kaplingan ini, kita kontak pemiliknya, dan ternyata harganya luar biasa dan tidak sesuai dengan budget yang ada. Akhirnya kita coba polling, kita coba negosiasi, kita akhirnya berjumpa dengan si pemiliknya. Kita tawarkan niat kita sampaikan niat kita, bisa nggak ini tanah kita beli, tapi dengan catatan kita coba cicil cash bertahap ya, 3 kali atau 4 kali cicilan. Awalnya waktu itu kita menawarkan cash bertahap 1 tahun, ya nggak tanggung-tanggung ya. Sebenarnya kita juga agak ngotot sih gitu. Mungkin nggak ya bisa, semoga dia mau, karena kita sampaikan niat kita gitu. Ternyata Tidak mau. ya ternyata samalah ya, orang juga pasti berpikir. Ternyata tidak mau, karena tidak mau beliau karena butuhnya uang cash pada hak. Ya, atau katanya kalau memang uangnya belum cukup, silahkan kita Anda sarankan ke bank malah ya, tapi Ya. kita udah sampaikan pokoknya Pak, kita tidak mau lagi terlibat dengan bank. Jadi kita ikhtiarnya adalah kalau mengizinkan kita ikhtiarkan adalah cashnya bertahap. Dan memang belum ya, saat itu belum berjodoh. Artinya belum berjodoh ya. Iya, dan akhirnya 2018 itu ya tertunda sudah ya. Dari 2018, tapi kita sejak saat itu nggak ini ya, nggak akhirnya mengubur impian itu gitu. Kita tetap masih melirik tanah itu, kita masih terus sering main ke situ sambil berdoa semoga kita dicukupkan gitu untuk bisa beli tanah itu. Dan kita kemudian pulang ya Bia, dan bulan setahun kemudian kan? ya beberapa bulan ya, nggak lupa ada kita setahun ya, kita menabung, dan hingga akhirnya cukup waktu itu, nggak sebelum full juga, baru setengah ya, setengahnya dari nggak sampai setengah, 3/4 lah ya. 3/4-nya sudah cukup, dan kita coba maju lagi. Jadi yang pertama gagal, kemudian setahun kemudian kira-kira hampir 9 bulan lah ya, kita lirik lagi datang ke kaplingan ini, ternyata tanahnya masih ada, belum dijual gitu. belum Jadi dijual. Akhirnya kita coba kontak lagi. Iya betul. Jadi yang lucunya teman-teman, ketika kita ditolak, kita tidak mengubur impian itu, terus kita terus berdoa sebenarnya semoga tanah itu tidak terjual kayak gitu kan. Benar. Kita ikhtiar yang kuat untuk menabung, dan kita juga sambil berdoa biar tanahnya nggak terjual kayak gitu. Artinya kalau memang itu adalah jodoh kita insya Allah tidak kemana-mana. Benar ya, tanah itu memang kemana-mana sih. Artinya belum diambil alih oleh orang lain. Akhirnya Mia kita ketemu lagi yang jual, dan diperjumpakan, alhamdulillah diperjumpakan kembali dengan pemiliknya. Lalu apa yang terjadi Mia? Alhamdulillah. Dan kita melobi lagi ya sebenarnya. Melobi lagi nih. Jadi kita bukan berarti langsung datang beli cash, enggak juga. Kita masih melobi
Pak, kita sudah punya 3/4 nih dari segini gitu. Kira-kira mau tidak kita bayar 3/4-nya sekarang, nanti kita pelunasannya 3 bulan ke depan seperti itu ya Bia. Iya, 3 bulan ke depan. Jadi kita kayak minta cash bertahap 2 kali lah gitu. Dan Hasilnya? alhamdulillah Hasilnya? disetujui. Akhirnya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan, tanah kapling inta yang kita intip tadi, alhamdulillah bisa kita lakukan, kita beli dengan Beli cash dengan bertahap cash dengan cicilan dan 2 kali ya. lega juga itu, alhamdulillah kita bisa punya tanah ini tanpa harus ikhtiar ke bank dan lainnya kayak gitu ya Bia. Kemudian tapi nggak sampai di situ gitu kan, baru tanah nih gitu kan, terus gimana lanjutannya Bi? Oke, wah panjang juga nih teman-teman, nggak apa-apa ya, kita sharing saja ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki rumah impian kita masing-masing. Nah, setelah kita punya tanah, apalagi langkah yang kita lakukan? Teman-teman, langkah yang kami lakukan adalah kami tetap untuk mimpi punya rumah, kemudian kita nabung. Ya. Kita nabung sesuai dengan impian kita. Jadi kita benar-benar pakai cara ketika kita melunaskan rumah dulu, kita pakai cara benar-benar nabungnya itu nabung brutal gitu. Jadi ketika tiap bulan itu kita cuma sisihkan untuk kebutuhan pribadi, setelah itu sisanya nabung plek gitu, nabung lupakan, lebih kayak gitu sih Abi. Iya benar. Jadi kita nggak nginget lagi uang di tabungan itu, biar ini benar-benar fokus untuk bangunan kayak gitu. Jadi berapa bulan kemudian kita nabung, ada berapa bulan dari antara tanah ke kayaknya rencana? 2019 kita sudah serah terima ya tanahnya itu, kalau nggak salah 2019 Februari ya. Kemudian di Kemudian Juli kita ya? baru mulai dari, jadi akhirnya kita nabung Juli, Agustus, Januari. Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Agus. Ya, jadi Juli benar. ya Juli. Kemudian akhirnya barulah sebelum Lebaran sih awalnya kita sudah mulai, Abi sudah mulai diskusi. Ya, kira-kira kemudian ketika tabungan sudah agak membantu sedikit ya, Ya, sekian belum persen, lengkap ya. sekian persen Tapi dari sudah ada nilai sedikit. rumah yang kita impikan. Akhirnya kemudian kita mencoba mencari survei dulu nih, survei modal nih. Ya. Survei model rumah. Ya, jadi setelah tanah, oh iya baru ingat, setelah tanah lunas, afirmasi ya Biar. Afirmasi impian kita. Kita cari, kita pergi ke rumah impian yang kemarin sempat kita survei, tapi kita nggak cocok dengan lingkungannya. Jadi kita di sana masuk ke rumah contoh dan foto-foto. Berapa kali ya? Semua Sering lah ya. Ya, berapa kali, dan hampir kadang tiap sore kita pergi ke sana, melipir ke sana. jalan-jalan, terus foto, lihat ruangan-ruangannya sambil mimpikan Di kita share punya. di Facebook ya. Iya, sambil waktu sempat saya pernah share di awal 2019 foto itu, dan saya minta banyak doa dari teman-teman Facebook dan banyak yang mengaminkan waktu itu gitu. Kemudian akhirnya rumah impian itu kita simpan lah ya, foto-foto itu gitu Iya, ya. kita simpan dan share malah. Kita simpan dan share gitu. Kita jadikan itu afirmasi kita. Jadi akhirnya simpulan setelah ini adalah ketika lanjut tahapan yang kedua ini adalah tabungan selesai, kemudian sudah mulai agak mencukupi sedikit ya untuk memulai awal. Akhirnya kita cari seseorang yang bisa mendesain sesuai dengan yang nah, kita caranya inginkan. bagaimana? Cara kami masih sederhana saja sebenarnya, kita tidak dari nol sebenarnya untuk mengajak teman ini mendesain. Ini teman sendiri sebenarnya nih. Ya, karena teman gitu. Teman desainnya, jadi kita ajak desain aja. dulu. Jadi kita ajak ini teman, kita bawa teman ke rumah yang kita rumah mau. contoh yang kita impikan tadi, kita ajak keliling-keliling ya kan, Iya. potret. Kemudian kita sampaikan, Mas, Kita mau Ya. seperti ini. Mas, pokoknya kami pengen model rumah desainnya seperti ini. Pokoknya lebih baik lah ya. Dan standarnya lebih baik Lebih dari baik daripada ini. Kemudian barulah kemudian didesain, dicocokkan mau apa kebutuhannya ya, apa yang diinginkan di apa saja isinya, bentuk kalau bentuk sudah ya. Kemudian baru keluar namanya RAB, ya RAB rancangan anggaran. bangunannya. Kemudian baru dari RAB, bukan berarti kita sudah punya lengkap ya, biaya itu belum belum. uangnya full ya. Jadi yang penting kita bagi kita oke gitu, segini ya baik gitu. Oh, lunasan sampai kapan? Oh, jadi ternyata beruntungnya ketika selesai RAB kita nggak mulai itu nggak mesti full 100% ya Bia. Iya, Jadi alhamdulillah ya. bertahap juga gitu sama temennya. Jadi kita juga bertahap. Kita juga langsung menabung ya Bia. Iya, nabung gitu. Jadi akhirnya mulailah setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kita mulai start rumah ini dibangun ya. Iya. Setelah Lebaran 2019 Dan selesai pada Maret di di Maret 2020. Dan ya itu, jadi selama
pembangunan kita setiap bulan juga nggak berhenti ya teman-teman nabung brutalnya gitu. Maksudnya ketika ada tabungan kita simpan, dan alhamdulillah selama proses pembangunan tabungan kita juga selesai kayak gitu ya. Jadi ketika rumah selesai tabungan kita juga mencukupi untuk melunasi seperti itu, dan akhirnya kita bisa pindah. Alhamdulillah gitu. Baik teman-teman, terima kasih Umi. Alhamdulillah itu cerita singkat kita ya, bagaimana kita membangun rumah tanpa riba, tanpa terikat hutang riba. Artinya teman-teman, kita harus yakin bahwa masa yang harus kita bangun itu adalah bahwa insya Allah Allah akan kasih ruang kepada kita, kasih ruang kepada kita agar kita punya rumah impian. Nah tadi ada 3 tadi yang kita sampaikan ya teman ya. Yang pertama adalah bisa melalui bank syariah mungkin ya, silakan saja ya, nggak usah lagi itu jadi problem, walaupun sebagian ada yang kontroversial juga ya. Yang kedua adalah developer syariah yang alhamdulillah sudah mulai berkembang pada hari ini. Nah yang ketiga adalah bisa membangun rumah bertumbuh ya, membangun, beli tanah, kemudian nabung, kemudian pada akhirnya ketika sudah ada bangun rumah sesuai dengan budget ya. Ada. Satu lagi mungkin perlu ditambahkan adalah trik ini sebenarnya mirip ya ketika kita melunaskan hutang itu, kita mesti punya jelas goal kita ke depan mau seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar men-set impian kita bahwa kita mau rumah ini selesai misalnya kapan kayak gitu kan, dan akhirnya membuat kita setiap bulan komit untuk punya tabungan segini gitu, dan akhirnya efeknya adalah kita akan semakin menguatkan. Kalau ternyata penghasilan kita belum sampai di situ, kita akhirnya bisa komitmen ya ini. Betul, kita bisa dengan menguatkan ikhtiar dan doa kita lebih besar dari biasanya ketika kita nggak punya impian seperti itu. Jadi boleh jadi ini jangan sampai kita di pertengahan jalan milih jalan yang lain. Misalnya nih punya impian bangun rumah, sudah nabung, terus ketika uangnya lumayan sudah kelihatan di tabung sudah besar, pikiran yang lain, kepikiran mobil, kepikiran motor dan sebagainya. Padahal goalnya utama tabung itu adalah rumah. Jadi kata aja konsisten ya. Kalau misalnya ada butuh motor ya sudah ambil dulu cicilan untuk. Tapi komitmen pertamanya dan goalnya itu yang penting. Betul. Terus semua hal-hal yang memang kita rasa mungkin belum yang utama, misalnya mau ganti mobil gitu kan, mau ganti motor dan lain-lain, atau shopping yang memang merasa itu nggak terlalu urgen, ya tahan dulu gitu. Terserah orang melihat kita seperti apa gitu kan. Karena banyak juga kan waktu itu yang komentarin nih, oh mobilnya ganti-ganti gitu. Kita tenang aja ya dia, kita senyum aja. Nah seperti itu. Jadi karena kita punya goal jelas gitu kan gitu. Jadi kita harus bisa menahan juga nih keinginan-keinginan kita yang lain. Baik, terima kasih teman-teman, itu sharing kita tentang bagaimana bisa membangun rumah tanpa riba. Ya, betul. Dan yakin bahwa semuanya bisa ya gitu. Dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa gitu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.